Karena sudah lewat 5 menit ya, jadi kita mulai aja perkuliahannya. PPT saya sudah terlihat ya. Lihat Bapak. Oke, jadi selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi hari ini saya melanjutkan materi ya, yang dimana beberapa pertemuan sudah dari Pak Giri ya. Nanti beberapa minggu ke depan ada pertemuan dari saya, selanjutnya ada ujian juga dari saya. Jadi ya hari ini kita akan bahas mengenai tentang bio availability serta bahan berbahaya dan beracun utama di perairan laut ataupun yang ada di sedimen juga. Jadi kita lihat kira-kira bagaimana dalam ekotoksikologi umpamanya dalam kita bisa bilang bahwa adanya bahan pencemar pada lingkungan atau yang lainnya serta bagaimana pengaruh ekosistem dalam terhadap dalam pencemaran. Ini pun juga banyak juga ya dibahas juga yang berkaitan juga dengan mata kuliah yang lainnya seperti pencemaran laut ataupun mata kuliah yang mengandung tentang bagaimana bahayanya pencemaran. Gitu. Oke, jadi kalau kita bahas di sini bahwa ada pengaruhnya terhadap lingkungan, jadi dari bahan berbahaya atau yang B3 ya, berbahaya dan beracun yang yang masuk ke perairan di Indonesia, ini juga dapat didasari adanya jumlah penduduk yang sudah meningkat. Jadi jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga ini juga berdampak terhadap sandang, papan, dan pangan juga yang semakin meningkat. Jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduk tersebut, jadi Indonesia semakin giat melakukan pembangunan. Bahkan dalam 3 dasawarsa atau ini Indonesia sangat giat melakukan pembangunan di berbagai bidang, terutama dalam pembangunan ekonomi yang dimana juga terjamin dengan pembangunan fisik yang sangat pesat ya, pembangunan fisik yang cukup pesat seperti pembangunan gedung, pabrik, jalan dan sebagainya. Jadi pembangunan ini berbagai sektor ini umumnya dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi serta inovasi-inovasi untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Jadi dalam prakteknya dalam peningkatan yang untuk meningkatkan hidup manusia dan meningkatkan kesejahteraannya, di sini juga ada manfaatnya selain manfaat pada sisi ekonomi, tapi juga akan menimbulkan dampak negatif yang utama dalam pencemaran lingkungan. Jadi bahkan dalam pemakaian peralatan yang semakin modern, relatif dan akan menghasilkan juga buangan ya, buangan limbah yang semakin banyak juga. Jadi di lain pihak mengenai limbah tersebut akan mengakibatkan alam tidak mampu membersihkan dirinya. Jadi kalau kita bicara bahwa terjadi pencemaran terus-menerus atau terjadinya pembuangan limbah yang secara terus-menerus, jadi alam tidak bisa berdirinya atau otomatis bisa dibilang kapasitas telah terlampaui ya, sehingga akan menimbulkan banyak masalah ya, yang dan sangat nantinya akan sangat sulit untuk ditangani atau ditangani. Jadi kalau kita bahas dari asal bahan pencemar itu, biasanya masuk ke lingkungan ya dari adanya beberapa pabrik ataupun pengolahan yang tidak ramah lingkungan yang dibuang ke sungai ketika masuk ke laut ataupun pembuangan yang secara sembarangan
Jadi banyak indikatornya terutama dalam industri. Jadi kalau kita lihat dalam jumlah penduduk Indonesia di sini, ini data di tahun 2020. Kalau kita lihat di sini cukup banyak ya sudah ada peningkatan yang dimana mengenai pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, pasti kebutuhan pun juga meningkat. Kawasan industri juga banyak ya di beberapa wilayah. Tapi kalau kita bahas tentang perairan, seperti di Bali pun juga ada permasalahan yang perlu dikaji juga bagaimana, makanya perlu dilakukan monitoring ya. Jadi nanti bisa dilakukan dengan biomonitoring mengenai umpamanya kualitas air, kualitas ekosistemnya, ataupun bioindikator dari hewan-hewan tersebut. Bagaimana untuk bisa melihat kaitan antara ekosistem, komunitas, populasi ataupun antar spesies yang ada dalam suatu wilayah atau di kawasan. Oke. Jadi banyak limbah ya yang salah satu limbah yang dihasilkan dari kegiatan Indonesia. Jadi Indonesia merupakan negara yang saat ini sudah memperlihatkan adanya kecenderungan perubahan dari negara agraris ke arah industri. Jadi hal ini terlihat salah satunya dengan jelas pada pemegataan lahan ya. Pemegataan lahan terutama di kota-kota besar seperti Jakarta yang penggunaan tanahnya paling dominan digunakan untuk perumahan, dan penggunaan dominan kedua yaitu keperluan industri seperti itu. Ya, jadi kondisi ini yang akan memperlihatkan bahwa di kota seperti Jakarta ini merupakan kegiatan yang mendominasi ya. Jadi nanti ada pertumbuhan ekonomi yang paling cepat ya, paling besar karena ada sektor industrinya. Itu pun juga pasti akan berdampak terhadap sektor lingkungannya dari ekor. Terus itu ada bagaimana yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa ataupun lainnya. Jadi peran industri sangat penting ya, pertama dalam produk industri, habis itu juga ada dampak negatifnya yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Jadi kalau kita melihat bahwa kegiatan industri menjadi pemilihan pemerintah ya dalam industri menjadi pemilihan pemerintah karena sektor industri dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Nanti sehingga diharapkan menyelesaikan permasalahan yang bangsa utama. Karena dengan adanya sektor industri ini pasti ada peningkatan, utama dalam kesejahteraan dalam penduduk. Tapi juga kalau tidak dilakukan dengan baik, terjadi pencemaran lingkungan karena dulu banyak kasus ya kalau ada tentang bagaimana pembuangan limbah. Kalau kita lihat, kalau sekarang logam berat yang banyak ada di perairan, sedimen, itu kan sumber-sumbernya juga bermacam-macam. Nanti ada polusi udara ataupun yang lainnya juga, di mana yang juga sangat berpengaruh terhadap kualitas perairan. Jadi kalau kita kaji lagi mengenai limbah ya, limbah pembuangan, ada dua dalam di sini, ada limbah yang limbah padat dan cair. Jadi kalau pada awalnya, kalau umpamanya kita lihat bahwa limbah padat di sini, kalau limbah padat atau sampah dari kegiatan industri pada umumnya dibuang ke tempat pembuangan air sampah ya. Jadi selanjutnya kalau limbah cair, ada beberapa industri juga yang masih membuang ke ekosistem perairan, umumnya sungai. Jadi tanpa pengolahan yang terlebih dahulu. Jadi di sinilah masalahnya. Jadi kalau oknum-oknum tertentu atau industri yang membuang masalah di sungai yang secara sembarangan, ataupun limbah padat sampah yang tidak dikelola dengan baik, dibiarkan seperti sampah plastik, sampah-sampah yang tidak bisa terurai, ataupun terurainya itu pun sangat lama ya, seperti itu.
Jadi kalau kita lihat dari sini ada limbah cair dalam industri mengandung berbagai bahan yang baik yang terlarut ataupun yang tersuspensi. Jadi biasanya dapat digolongkan uh, pada bahan organik dan anorganik dalam penanganan yang di dalam pengambil yang masalah tentang di limbah cair tersebut. Bahwa kalau kita bahas di sini nantinya bahwa dengan adanya kalau masalah pencemaran industri ini nanti akan nanti akan bisa menurunkan kualitas tanah, udara, air, dan di mana nanti ke depannya akan mempengaruhi kesehatan manusia, yang itu ya alamnya, ekosistem yang ada juga. Dan itu juga akan mempengaruhi terhadap tata ekonomi. Ada penyebabnya dari perusahaan lingkungan ya. Kalau kita di sini ada bahan organik dan anorganik. Jadi kalau kita bahas tentang bahan organik pada limbah, jadi bahan organik pada limbah cair umumnya dikategorikan sebagai bahan organik reaktif yang mudah terurai ya. Terurai yang umumnya berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein serta bahan organik yang sulit terurai seperti polyaromatik hidrokarbon yang masuk pada kategori bahan berbahaya dan beracun. Jadi sebenarnya jadi bahan organik yang terdapat pada limbah cair ini industri contohnya ada logam berat yang umumnya merupakan juga bahan yang berbahaya. Jadi kalau kita bicara tentang B3, di sini B3 kelihatan industri dimakan sebagai bahan baku yang adaptif, yaitu sebagai katalisator juga atau keperluan lainnya dalam kegiatan industri seperti itu. Dia logam berat. Jadi umumnya dari logam berat yang dimanfaatkan ini akan mempengaruhi atau akan tercecer juga umpamanya dia masuk ke dalam limbah cair nantinya. Jadi masih cukup banyak industri yang mengolah limbah cairnya di sini uh, masih belum bagus ataupun di sinilah pemahaman bagaimana industri itu bisa mengolah limbahnya dengan baik. Tolak ukurnya di sana. Kalau karena kita di ekosistem perairan yang mereka kalau dalam artian kalau secara alami mereka akan bisa memperbarui diri dan ekosistem tersebut. Tapi kalau sudah ada dari luar, dari ekologi dari luar yang mempengaruhi tersebut, itu akan sangat mempengaruhi ekosistem. Jadi ya penanggulangannya itu yang perlu dilakukan baik secara berkelanjutan, yang dimana pemahaman mengenai lingkungan, pemahaman tentang dampak pencemaran ataupun dampak kesehatan ke depan itu harus diperhatikan baik dari masyarakat, dari pendidik ataupun dari yang yang memegang kebijakan seperti pemerintah. Kalau kita nanti akan paling bahaya juga paling sering adalah laut ya, formulasi dalam ini juga sangat berbahaya. Yang masuk kalau masuk ke laut itu pun mempengaruhi dari adanya pencemaran lingkungan ataupun yang lainnya. Itu soalnya ada pH yang mengandung lebih dari yang dimana fluorokarbon ini lebih dari 100 senyawa ya kimia yang berbeda-beda yang dimana terbentuk dari pembakaran yang tidak sempurna dan dari batu bara, minyak dan gas, sampah dan zat organik lainnya. pH pH merupakan jadi di sini merupakan kontaminan ya. Jadi kontaminan yang sering dijumpai di laut juga. Dia jumpai di laut, misalnya dijumpai dalam sedimen pantai, muara, kemudian di dasar, kemudian dalam konsentrasi yang relatif tinggi dibandingkan dengan masuk antropogenik yang lainnya. Jadi umumnya kadar pH di sini yang lebih tinggi dijumpai dalam sedimen laut ya dengan dekat pantai. Jadi kalau menurut Bung et al bahwa dalam penelitian di laut yang melaporkan ketinggian kadar
di stasiun-stasiun yang berada dekat pantai, sehingga yang menghadap ke dasar perairan sangat beracun bagi organisme perairan. Jadi ya bisa dilihat juga dalam penelitian umpamanya kalau emang tertarik umpamanya dalam uh, umpamanya dalam tamat pelabuhan bisa juga coba dilihat bagaimana kalau yang tempat-tempat tambak apa itu bagaimana kualitas perairannya di sedimen, habis itu bagaimana ekosistemnya bisa dilihat kira-kira nanti ada uh, bahan apa pencemar yang mempengaruhi kalau nanti bisa dibandingkan juga yang berdekatan umpamanya yang sebagai tempat tidak adanya tambatan kapal atau sebagai tempat pelabuhan atau dermaga kira-kira bagaimana ekosistemnya, ada perbedaan atau tidak. Itu juga menjadi sebuah penelitian nantinya, karena kita ingin melihat bahwa kita tuh membandingkan dampak lingkungan yang tercemar dengan yang masih belum tercemar ataupun agak berjauhan tempatnya seperti itu. Jadi banyak hasil juga penelitian yang menunjukkan bahwa pH yang berasal dari kegiatan manusia dapat menyebabkan kanker dan efek patogenik juga pada organisme. Jadi senyawa seperti pH dapat terakumulasi juga dalam tubuh hewan, baik tingkat rendah hingga mencapai kadar yang tinggi. Dia karena pertama dalam sangat sukar dicerna ya dalam tubuhnya. Kalau menurut Bahludin, dia melaporkan ada akumulasi senyawa PAH dalam kerang hijau yang di Jakarta, namun kadarnya masih rendah sehingga belum berbahaya untuk dikonsumsi. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ada hewan-hewan yang biota laut yang dimanfaatkan sebagai bioindikator yang dimana bisa melihat uh, tentang apa namanya bagaimana akumulasi jadi hewan biasanya kerang-kerangan digunakan karena mobilitasnya yang lambat, bisa menetap dalam suatu wilayah sehingga terpapar dari perubahan lingkungan itu ya akan terus-menerus sehingga banyak digunakan sebagai bioindikator juga. Lain halnya juga umpamanya di terumbu karang ada jenis biota laut yang berasosiasi, umpamanya di ekosistem lamun juga kita bisa lihat ada representasinya ataupun hewan-hewan yang berada yang termasuk di feeder ataupun yang terbenam di bawah sedimen seperti itu. Selanjutnya ada bahan anorganik yang terdapat pada bahan anorganik yang nanti akan terdapat pada limbah cair juga, logam berat yang merupakan bahan berbahaya jadi ke industri sebagai bahan baku ya, sebagai adiktif, sebagai katalisator, boron lainnya dapat dalam kegiatan industri. Tentunya logam berat tersebut pada umumnya akan ada yang struktur yang saya sampaikan tadi, habis itu akan masuk ke perairan, selanjutnya akan terakumulasi. Ya, ini yang akumulasi ini adalah yang akan menjadi permasalahan. Jadi, kalau kita lihat di beberapa perairan, kalau umpamanya kita belum banyak ya penelitian umpamanya kalau emang melihat mau bagaimana penelitian tentang logam berat umpamanya kalian bisa membuat penelitian umpamanya di beberapa wilayah umpamanya di perairan pantai di contoh di Sanur kalian bisa ambil tuh dari pantai pantai apa namanya pantai matahari terbit sampai di umpamanya sampai di pantai Martasari untuk beberapa titik ataupun hanya perwakilan bagaimana ekosistemnya, bagaimana perairannya, sedimennya, bagaimana seperti itu. Ataupun ambil di beberapa wilayah, umpamanya di Sanur yang mempunyai kepadatan lamun yang bagus, itu bisa dilihat bagaimana logam berat yang ada di sana, kira-kira di sedimen, di lamun, ataupun bisa juga hewan-hewan atau biota laut yang ditangkap oleh nelayan, seperti ada bulu babi juga yang dimanfaatkan, ataupun ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan untuk dikonsumsi, dijual, bisa dilihat dari mikroplastiknya juga nanti bisa, ataupun logam beratnya. Tapi ya harus dikaitkan dengan kesehatan dari pangan, berapa kapasitas yang boleh dikonsumsi atau yang lainnya.
Ini ada limbah domestik juga, ada limbah pertanian, limbah rumah sakit, limbah berbagai ekonomi lainnya yang ada di darat juga yang sangat mempengaruhi dari, eee, maksudnya dalam lingkungan seperti itu. Jadi, B3 yang apa ya, masal dari kegiatan dilakukan di laut sendiri seperti limbah pencucian mesin kapal, limbah dari kapal yang berlabuh, limbah dari operasional seperti secara minyak dan oli, limbah organik dari sampah para penumpang kapal, B3 dari anti fouling dan cat kapal, serta limbah dari pembakaran BBM seperti logam berat. Lepasnya emisi NO, SO, dan CO atau B3 dan tumpah minyak yang berasal dari kapal. Jadi nanti banyak ya, kalau umpamanya emang masuk ke pencemaran, banyak penelitian-penelitian. Dulu Pak Teja sering melakukan, kalau di dosen Pak Teja yang sering juga melakukan dengan penelitian pencemaran. Saya juga ada baru beberapa mengenai selama di Serangan saya mengambil data di biota lautnya, bagaimana tentang masih apa tentang pencemaran di sedimen, di air, habis itu bagaimana dengan hewan yang dimanfaatkan, ya, nanti bisa itu dikaitkan juga. Ataupun tempat lain juga kalau seperti di TNBB itu belum ada penelitian mengenai bagaimana banyak logam berat ataupun di tempat-tempat yang uh, banyak pemanfaatan sumber daya biota lautnya juga, baik yang dimanfaatkan dalam untuk konsumsi mereka mencari hewan yang banyak yang terbenam ataupun yang lainnya, itu bisa dikaitkan juga. Jadi ya kalau kita lihat dari sini bahwa kita sendiri tahu sendiri bahwa kalau Indonesia sendiri merupakan adalah negara yang paling seringnya dilalui oleh kapal-kapal besar di berbagai belahan dunia. Jadi uh, tidak kurang dari tidak kurang dari 1.000 kapal lalu lalang melintas di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Bombay, Selat Makassar, ataupun Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Maluku, dan Laut Sulawesi. Jadi ya kapal-kapal yang melintas di perairan Indonesia ini tersebut membawa minyak, gas, bahan kimia, hasil tambang ataupun sampai dengan yang ada kontainer yang barang-barang yang berat yang banyak batu bara yang seperti bawa berat. Jadi itu yang akan juga berkualitas ada beberapa kasus kalian bisa bagaimana ada tumpahan minyak seperti itu, bagaimana yang sampai merubah. Kalau ini sudah terjadi di beberapa pantai, ya pasti ekosistem yang ada di beberapa ini akan mati. Tapi berapa lama ini harus ditanggulangi ataupun ya bisa kalau bisa dicegah seperti itu. Jadi ada antisipasi ataupun kalau ada pelanggaran seperti ini ya harus yang bertanggung jawab adalah dari yang kapal yang melakukan kebanyakan, seperti kalau kita lihat sendiri bahwa pencemaran seperti di hukum laut pun juga diatur ini bahwa pencemaran lingkungan yang diakibatkan dalam transportasi atau pengangkutan atau pembuangan limbah yang sengaja itu ada dan ada hukumannya juga yang secara sengaja itu. Ataupun yang kalau tidak sengaja ya ada juga bagaimana melihat dilihat dari jauhnya aturan tersebut, dampaknya, habis itu bagaimana mereka mau menanggulangi ataupun menghilangkan atau membersihkan dari tumpah-tumpahan yang dilakukan baik itu sampah, pembuangan limbah atau yang lainnya. Oke, selanjutnya masuk ke jadi kalau kita bahas di sini tentang sangat luas ya tentang bagaimana pencemaran yang sama dengan dalam pencemaran. Sebenarnya ada di pencemaran dalam air dan mitigasi ini. Jadi kalau kita lihat ya air ya paling sering dilakukan penelitian juga atau dilihat dari karena sumber dari kehidupan juga berasal dari air. Semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bisa hidup. Jadi ya sangat penting semua makhluk hidup memerlukan air. Jadi nanti pencemaran umpamanya dalam air ini juga berujung pada menurunnya kualitas air. Jadi kondisi tersebut pada akhirnya akan mengakibatkan semakin langkanya sumber daya air yang dimana akan berdampak pada biota dan manusia sendiri. Jadi ya harus ada pemahaman mengenai
menjaga nanti kalau air juga ada tentang bagaimana lingkungan ekosistem, terutama di hutan, pohon yang menjadi penyaga juga, penyaring, yang dimana memberikan air bersih juga karena mereka dalam bisa bisa memberikan apa namanya sumber dengan adanya eksplorasi, itu bisa memberikan tentang benefit yang bernilai tinggi terhadap kualitas perairan juga. Jadi semua ekosistem itu saling berkaitan, yang dimana ya kedepannya manusia ataupun hewan-hewan ya semua harus hidup bersama seperti itu dalam satu ekosistem yang dimana kalau tingkat tertinggi ya manusia ya yang bisa harus menanggulangi, menjaga atau melestarikan yang dapat memanfaatkan juga yang mana kedepannya harus secara berkelanjutan. Kalau kita di sini nanti kita uh, flashback lagi atau mengingat lagi mengenai istilah pencemaran ya. Jadi pencemaran sendiri mungkin sudah dapat dan sudah pernah dibahas juga di pencemaran laut ya mungkin. Jadi jadi pencemaran itu adalah terjadinya perubahan pada kualitas lingkungan baik yang ditinjau dari segi fisik, segi kimia maupun segi biologi yang dimana nanti menuju ke arah yang tidak dikehendaki baik yang terjadi pada udara, tanah maupun air. Jadi kalau menurut Kemen LH nomor 2 tahun 1988 ya berarti kan polusi atau pencemaran di sini adalah masuk atau dimasukkan makhluk hidup baik itu ada zat juga energi dan atau komponen lain ke dalam air atau udara hingga turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ya itu indikator utamanya kalau kita lihat dari komponen tersebut. Jadi penurunan yang tingkat tertentu yang menyebabkan ya fungsinya ya tidak sesuai lagi dengan kebutuhannya. Jadi ya kalau menurut PPRI nomor 20 tahun 1990 ada pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkan oleh hidup zat energi, hidup zat energi dan atau kehidupan lain ke dalam air dan atau berubah tatanan komposisi air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas air itu turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Ya, banyak ya ada pengaruhnya tentang air di sini. Jadi kalau kita bahas mengenai bagaimana air mempunyai sifat yang sangat khas dan istimewa dalam yang pada air sangat dimungkinkan terjadinya pencemaran. Hal ini terjadi karena pada air terdapat ikatan hidrogen sehingga air mempunyai sifat yang sangat mudah terpengaruhi. Yang pertama, air sebagai pelarut yang sangat baik sehingga air yang dimanfaatkan sebagai transport makanan dalam unit kehidupan dan transport sampah dalam unit kehidupan seperti itu. Sebenarnya air mempunyai konstanta di elektrik yang paling tinggi dibandingkan dengan bahan lainnya. Jadi sehingga senyawa-senyawa ionik yang memiliki kelarutan dan ionisasi yang besar di dalam air seperti itu. Sebenarnya air mempunyai tegangan bukaan tinggi sehingga air menjadi faktor pengendali proses-proses biologi juga, proses fisiologi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Soalnya ada air yang mempunyai sebagai densitas yang paling tinggi. Jadi apabila berada dalam bentuk yang cair. Oleh karena itu, dalam ekosistem perairan selalu terjadi sirkulasi vertikal dan akan menghalangi terjadinya sertifikasi pada badan air. Kemudian ada yang kelima, air bersifat transparan terhadap sinar yang tampak dan sinar UV sehingga mengakibatkan air menjadi tidak berwarna. Nah, pada ekosistem perairan di sini juga akan mengakibatkan sinar matahari dapat menembus ke dalam perairan. Yang tentu dengan jarak ya kalau umpamanya di laut kan ada cahaya kan tidak sampai di dasar perairan tergantung kedalaman juga.
sehingga memungkinkan terjadinya proses fotosintesis juga daripada kolom air yang bisa ditembus oleh matahari yang dilakukan oleh fitoplankton. Jadi ada fitoplankton yang memanfaatkan tersebut yang sangat berbahaya. Jadi banyak juga penelitian yang bisa melihat bagaimana ekosistem dalam komunitas populasi yang terlihat dampak-dampaknya, bagaimana kalau terjadi pencemaran bisa dilihat dari spesies sebagai indikator, bagaimana tingkat populasinya, selanjutnya uh, perilakunya atau secara ekologinya juga. Sebenarnya ada air mempunyai kapasitas kalor yang paling tinggi dibandingkan bahan lain, sehingga dapat menstabilkan suhu tubuh makhluk hidup dan menstabilkan suhu di daerah yang geografi tertentu. Selain itu, air juga mempunyai kalor penguapan yang paling tinggi juga dibandingkan bahan lainnya, sehingga akan menjadi penentu terjadinya transfer panas antara atmosfer dan badan air. Jadi, mengingat air merupakan pelarut yang sangat baik ya, yang mempunyai koeficientag yang dielektrik yang paling tinggi, senyawa ionik memiliki pelarutan usia yang besar dalam air, sehingga pada umumnya menjadi pelarut yang baik untuk bahan pencemar, sama yang masuk ke dalam sistem. Jadi ini sangat berdampak ya. Jadi bahan mengenai tentang pencemaran ataupun yang pertama dalam air sebagai perantara juga yang termudah larut bahan pencemar yang masuk dalam perairan. Jadi bahan pencemar yang tentang bahan pencemar menurut sumbernya di sini ada dua ya, yaitu berasal dari alam. Berasal dari alam. Yang kedua berasal dari pencemar manusia, kegiatan manusia. Jadi bahan pencemar yang berasal dari bahan pencemar yang berasal dari manapun pada akhirnya akan masuk ke ekosistem perairan. Jadi pencemaran berasal dari akan masuk ke perairan. Jadi tentang manusia sangat beragam jenisnya ya. Jadi ada di antaranya kalau kita lihat dari ada berasal dari ada pertambangan juga, perindustrian, pertanian, pemukiman, juga ada beberapa rumah sakit ataupun tempat pelabuhan itu juga akan mempengaruhi. Jadi kegiatan antropogenik juga sangat sering ya jadi bahan pencemaran. Dan juga kalau topografi ekosistem, kalau kita lihat di sini bahwa topografi perairan terletak lebih rendah, sehingga sangat mendukung masuknya bahan pencemar ke dalam perairan. Ya, jadi serta ada hubungannya dengan fungsi perairan itu sendiri sebagai perangkap hara, pelarut senyawa baik, dan sebagai tempat membuang sampah yang mudah dan murah, yang banyak sering. Jadi kan kalau kita lihat secara ekologi, kalian bisa bayangkan umpamanya 25 tahun yang lalu atau bukan kalian belum lahir ya jadi bisa kalau kalian bayangkan dari 10 atau 15 tahun lalu bagaimana uh, perubahan lingkungan, umpamanya kalian dulu pernah ke pantai melihat ekosistemnya dan bisa dibandingkan dengan sekarang. Sekarang kalau sudah semua mau berubah lebih bagus karena isu-isu yang 10 tahun terakhir ini kan mengenai adanya sampah plastik ya. Sampah plastik jadi secara 10 tahun uh, jadi saat saya dulu berkuliah ya tentang ini sampah plastik atau pencemaran sampah plastik ini belum sehit sekarang gitu. Dulu emang banyak yang penelitian mengenai tentang logam berat. Jadi logam berat bermacam-macam baik itu di tumbuhan ataupun sampai dengan secara biokimia nanti ke depannya ataupun secara ekosistem yang dikaitkan untuk bisa melihat bagaimana dampak pencemaran-pencemaran yang ada di ekosistem. Kalau sekarang ya kalau kita bayangkan bahwa plastik atau sampah plastik yang sangat susah terurai yang dimana ya karena ada penduduk atau masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Jadi yang membuang sampah sembarangan ke sungai yang dimana ke depannya akan masuk ke laut. Kalau sudah ke laut agak susah, itu akan terjadi
sampai ke menjadi mikro ataupun yang lainnya masih makro, dia sangat berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di perairan. Karena kita sendiri ketahui sendiri bahwa Indonesia mempunyai luas laut yang sangat luas ya sampai jutaan. Jadi kalau kita lihat ekosistemnya yang sangat bagus, perairannya sangat bagus, sangat disayangkan bila uh, sampai terjadinya pencemaran yang sangat besar seperti itu. Jadi ya pemerintah harus segera berbenah, ada penelitian ataupun yang lainnya saling mendukung mengenai bagaimana dapat. Kita pun juga sudah di FKP sudah sering ya melakukan tentang monitoring tentang pencemaran, terutama yang di Bali, baik itu di sungai, di wilayah pantai ataupun di laut. Jadi tentang tentang nanti masuk ke jadi kalau kita lihat dalam umpamanya tentang kegiatan nanti ada antropogenik yang di sini bahwa ada manusia sebagai melakukan kegiatan, jadi ada produksi dan konsumsi juga. Jadi ya yang di mana manusia itu harus peduli ya terhadap limbah yang dihasilkan dengan aktivitas yang dihasilkan dan bagaimana uh, melakukan penanggulangan seperti itu. Oke, kita masuk ke tentang bahan berbahaya dan beracun. Dari kalau menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, B3 adalah zat, energi, atau komponen lainnya yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi pengelolaan limbah B3 adalah kita pahami bahwa kegiatan yang meliputi, jadi pengelolaan itu bisa meliputi pengurangan, yaitu dilakukan dengan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Gitu. Ini ada B3 dalam industri ya biasanya di sini kalau kita lihat bahwa ada pemanfaatan yang industri yang pertama di warna tekstil ya, dan dipakai oleh penduduk tertentu untuk mewarnai makanan atau minuman. Jadi salah satu B3 yang cukup membutuhkan di Indonesia jenis logam baik yang termasuk logam berat maupun termasuk logam ringan. Kalian bagi apa yang termasuk logam berat yang sangat berpengaruh seperti itu. B3 yang terdapat dalam ekosistem perairan tidak selalu berbahaya. Dengan kata lain, B3 juga masuk ke dalam perairan tidak selalu bersifat toksik seperti itu. Karena karena itu tinggi kandungan logam berat juga sangat berpengaruh. Jadi kalau dia yang dimaksud dengan tidak selalu bersifat toksik di sini kalau kadarnya kecil ya tidak sangat mempengaruhi, tapi kalau sudah banyak yang terkumulasi tinggi kandungan logam dalam perairan tidak dapat disimpulkan bahwa akumulasi dalam organisme hidup itu juga akan mengaruhi. Jadi setiap biota itu juga akan mempunyai berbeda-beda terhadap bagaimana bisa reaksi terhadap bahan pencemar atau dari logam berat yang ada. Jadi tentu seperti berapa jenis. Jadi tingginya kandungan logam berat dalam perairan tidak dapat disimpulkan bahwa populasinya pada organisme yang hidup dalamnya juga akan tinggi. Ini juga saya dapatkan beberapa data bahwa pasti ada perbedaan umpamanya bagaimana konsentrasi atau jumlah kadar logam berat adalah air itu pasti akan berbeda dengan adanya di sedimen. Ada beberapa jenis-jenis logam berat tertentu. Namanya pasti akan ada juga yang berbeda pada
biotanya. Kalau biota pun juga ada ukurannya. Kalau kita bahas tentang ukuran, umpamanya dengan ukuran dia kalau dia semakin besar, semakin banyak bisa akumulasi seperti itu. Terutama yang ada jenis-jenis seperti kerang-kerangan. Itu juga saya dapatkan data dalam penelitian yang di Serangan emang logam berat yang tersebar di sana emang banyak ada di sedimen. Jadi kalau kita kaitkan dengan hewan yang seperti kerang ya yang ditemukan pasti akan berbeda juga dengan hewan umpamanya kalau kita bandingkan dengan hewan yang mempunyai mobilitas tinggi seperti ikan seperti itu. Dan itu hal ini juga disebabkan pada saat B3 masuk ke dalam ekosistem dalam perairan akan bereaksi ya bergabung mengadakan komplikasi dengan ligan baik ligan organik maupun organik selanjutnya akan membentuk struktur kimia yang lebih kompleks lagi seperti itu. Jadi dalam kondisi menjadi struktur kimia yang kompleks, B3 di sini seperti logam berat sangat sulit dilepaskan dari kompleks tersebut. Jadi terutama bila jadi sangat terutama pada kompleks tersebut yang berada pada sedimen seperti itu. Yang masuk ke sedimen makanya lebih banyak emang ditemukan jumlahnya pada sedimen. Jadi kalau kita bahas pada sedimen yang trap ya, yang banyak semakin halus, semakin besar bisa juga kandungan logam berat yang trap di sana. Hal itu bisa didasarkan terhadap adanya pola arusnya. Di pola arus dari suatu wilayah. Jadi sedimen sebagai tempatnya proses penyimpanan B3 pada wilayah pesisir di sini. Jadi bisa lihat oleh pesisir yang bagaimana logam berat kadang-kadang kan kita bisa lihat dari yang berwarna agak kecoklatan seperti itu atau yang sangat berbau. Nah, kalian bisa lakukan riset itu, lihat bagaimana dampak logam berat tersebut umpamanya dalam secara umpamanya dalam melihat dari cara umpamanya dari tubir sampai ke tengah sudah sampai tingkat mana umpamanya ambil jarak 100 meter atau 150 meter bisa dipakai kayak berapa titik oh ternyata logam beratnya sudah dari tepi sampai 100 meter sudah masih ada tapi dengan kadar yang berkurang atau yang lainnya itu juga sebagai riset juga. Sebenarnya ada sedimen di sini merupakan tempat terjadinya pengendapan logam berat yang konsentrasi logam berat pada sistem tersebut bukan hanya bergantung pada masuk logam berat semata tapi juga bergantung dari asal dan komposisi sedimen. Jadi serta ukuran dari sedimen tersebut seperti itu. Jadi kondisi yang sama juga yang termasuk B3 tubuh biota ya itu juga bisa terlihat. Jadi nanti juga ada pengaruhnya. Jadi ada pengaruhnya. Jadi kondisi yang masih dalam tubuh biota tersebut dapat dilihat dari kandungan unsur sedimen. Dia ada pengaruhnya dari jenis logamnya, jenis biotanya, dia lama pemaparan, dan ditentukan juga dengan kondisi lingkungan perairan seperti suhu, pH, salinitas tadi, kualitas perairan itu juga akan mempengaruhi bagaimana penyebaran dari pencemaran atau logam berat yang ada di dalam perairan yang masuk ke sedimen, ke biota laut ataupun di kolom perairan seperti itu. Dan kita lihat di sini mengapa tentang penyebab utamanya terjadinya kompleksasi ya dalam logam hingga terjadinya pengendapan pada sedimen seperti itu. Jadi yang pertama adanya reaksi oksidasi yang dimana dari bentuk tereduksinya beberapa logam seperti besi, mangan, dan sulfida. Artinya adanya reaksi reduksi dari logam yang bervalensi tinggi dengan interaksi bahan organik seperti logam selenium dan perak. Ada reaksi juga yang serupa kepada sulfida seperti logam besi, tembaga, perak, seng, merkuri, nikel, arsen, dan selenium yang mengandung sebagai logam sulfida seperti itu. Habis itu adanya absorpsi dan prosesi dari ion logam dengan oksida mengoksida, tanah liat, dan bahan partikel organiknya. Itu adanya reaksi pertukaran ion khususnya dengan tanah liat. Jadi bisa dibilang bahwa maksudnya
seperti lumpur tuh ya, yang umpamanya yang sedimennya sebagai agak umpamanya yang berlumpur, yang yang sedimennya semakin halus, semakin mempengaruhi dari kegiatan tersebut. Supaya trap dalam sedimen itu semakin tinggi. Bisa selanjutnya tadi, kalau hal yang paling penting untuk dalam pengendapan logam berat adalah komponen adanya biogeokimia ya, yang terdapat dalam permukaan sedimen, terutama dalam uh, antioksidan, antioksidan, dan organik yang terdapat di dalamnya. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya konsentrasi logam berat yang terdapat pada ekosistem akuatik yang sebagian bisa diatur oleh proses biologi dan karakteristik fisik kimia yang terdapat di dalamnya. Ada proses-proses kimia mesti. Jadi kalau kita kaitkan dengan kualitas perairan ya sangat bisa mengambil kualitas perairan baik itu pH, suhu, salinitas, pola arus atau yang lainnya. Jadi banyak sudah beberapa penelitian, jadi semua logam berat dalam ekosistem menjadi toksik untuk makhluk hidup yang ada di ekosistem juga. Ya, dilihat dari berapa kadarnya dari penelitian, ada beberapa penelitian yang bahwa akumulasi atau situs B3 itu juga mengendap, sudah banyak yang mengendap di sedimen, jadi kalian banyak lakukan dan di mana akan mempengaruhi uh, yang lainnya. Jadi kalau tidak hanya di perairan ya, maksudnya tidak hanya di laut, umpamanya di contoh tanaman umpamanya di beberapa air tawar pun juga sama, semua perairan logam berat yang umpamanya di beberapa danau, umpamanya dilihat bisa juga di sungai, dilihat bagaimana pembentukan dari logam berat tersebut. Jadi ada pengaruhnya, itu ada kualitas perairan. Jadi jadi kedepannya ya dalam ekosistem terjadi akumulasi juga dalam hewan-hewan tersebut yang pertama yang lakukan filter feeder seperti itu. Oke, di sini ada akumulasi B3 yang dalam tubuh biota berdasarkan beberapa penelitian. Kalau kita jadi belum tentu juga ya identik dengan akumulasi B3. Jadi tidak dapat dilihat dari kandungan B3 tertentu pada air dan sedimen. Jadi belum tentu juga identik dengan akumulasi dalam tubuh biota karena berbeda-beda ya apa yang dia bergerak, apa yang di sampel kita juga bisa temukan yang berbeda juga. Ini lakukan dengan banyak kerang hijau di beberapa tempat dengan beberapa ukuran. Jadi kalian bisa lihat umpamanya di contoh di wilayah Jakarta, di Teluk Jakarta. Jadi dengan ukuran tertentu yang didapatkan Pb paling banyak, kadmium tidak ditemukan. Jadi makanya dari ukuran, di sini ada ukuran tertentu. Di sini kan tinggi dia. Ukurannya paling tinggi ditemukan Pb. Biasanya emang logam berat Pb ini yang paling tinggi juga sering ditemukan dalam suatu perairan. Jadi ada kalau kita lihat dari identik di sini juga bisa ada beberapa pengaruhnya. Yang pertama juga dipengaruhi dari ada beberapa pengaruhnya tentang pertama ada jenis logamnya. Jadi ada pengaruh terhadap dari jenis logam. Selanjutnya ada jenis biotanya. Itu selanjutnya ada lama pemaparan. Selanjutnya ada kondisi lingkungan seperti suhu, pH ataupun salinitas. Jadi itu yang mempengaruhi dari akumulasi tersebut. Bagaimana jenis ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya ini ada beberapa data-data tentang penelitian ya tentang logam berat pada banyak di kemarin ada juga kelas yang melakukan penelitian bagaimana kandungan
mikroplastik di ikan di beberapa pasar ya, pasar ikan yang nampaknya habis itu ada juga yang logam berat yang di sini kan bisa dilihat. Kalau kita bisa melihat dari adanya sampel, umpamanya bilang aja sampel A, B di sini. Di sini kan uh, kita untuk kesehatan juga kesehatan dari pangan di sini. Hati-hati dalam pempublisan data. Jadi kita harus menggunakan validasi apa harus terukur ya dalam pemilihan yang lainnya. Jadi kalau lihat di sini ada Badan Pengawas Obat dan Makanan, POM, tentang batas maksimum. Nanti kalian bisa searching lagi untuk logam-logam berat yang lainnya. Bagaimana penetapan untuk pengolahan, berapa ditetapkan batas toleransi logam beratnya, baik pada ikan, kerang, ataupun jenis-jenis yang lainnya, sayuran atau yang lainnya itu bisa juga dilihat banyak. Tapi kalau di sini juga ada gambaran tentang hasil penelitian tentang konsentrasi logam berat Pb dalam sedimen ya, di beberapa lokasi perairan keringnya. Kita lihat di sini ada beberapa penelitian yang menunjukkan tingkatnya ya lumayan besar juga. Ya, seperti ini sampai 11, 40 perairan pantai ya. Ada yang 69 sampai 190 disebut ZN, PB ya. Ada batas-batas maksimum seperti itu. Ya, kalau kita lihat ya, umpamanya kalian juga bisa melakukan penelitian di beberapa wilayah, umpamanya mau hanya melihat 3 logam ya bisa juga. Tapi emang di sini biaya untuk analisis logam cukup mahal ya juga. Kalau terutama di lab analitik ya, di kampus. Kalau di luar sepertinya lebih murah ya, diberitahu lebih murah dalam analisis utamanya logam berat baik itu di air, sedimen yang ataupun di biotanya. Pokoknya kalau kita dalam penelitian juga ini tidak hanya logam berat ya, bisa juga dalam mikroplastik umpamanya. Umpamanya dilihat komposisi tekstur sedimen di suatu perairan yang berbeda umpamanya. Untuk bisa melihat mikroplastik umpamanya bisa juga atau sampah, ukuran sampah yang banyak. Jadi dilihat ukurannya bagaimana. Dia semakin yang umpamanya dia berpasir bagaimana, hasil-hasil paling banyaknya apa. Kalau kita lihat dari tempatnya, yang pasti banyak yang berlumpur ya, berapa di pantai ada yang berapa lumpur seperti itu. Itu ada yang berpasirnya seperti mana. Di wilayah estuaria juga kita lihat sendiri bagaimana titik samplingnya. Jadi tekstur sedimen di lokasi penelitian secara umum didominasi oleh fraksi pasir ya, sangat halus. Ya, tadi dari pasir lempung atau bisa dikatakan seperti lumpur dan jadi yang ada sangat berlumpur sekali. Diskusi tekstur pasir itu dominan ya di lokasi penelitian, mengindikasikan bahwa pergerakan massa air di sini juga mengindikasikan penelitian cukup kuat sehingga mengalami deposisi ke dasar perairan atau tekstur yang lebih besar berupa pasir. Perairan dengan pergerakan massa air yang kuat mempunyai tekstur yang lebih besar berupa pasir umpamanya. Jadi ya semakin besar arusnya ya juga semakin berbeda juga tipe sedimennya. Oke ya. Jadi ya sementara itu selanjutnya kita bahas tentang bioavailability. Banyak kita lihat dari di sini pada dasarnya adalah yang dimaksud dengan bioavailability adalah konsentrasi suatu bahan kimia yang dapat diserap ya. Nah, selanjutnya terakumulasi pada makhluk hidup. Jadi bioavailability ini sering digunakan untuk menggambarkan logam berat yang yang sedimen yang selanjutnya sudah logam terakumulasi pada tubuh makhluk hidup yang digambarkan ya, itu akan bersifat toksik terhadap makhluk hidup tersebut. Jadi tentang bagaimana proses pelayaran, pH, dan yang lainnya juga mempengaruhi logam berat yang ada di terutama yang mendapat konsentrasi dalam tubuh makhluk hidup itu yang terakumulasi. Tidak mempengaruhi dari jenisnya,
tipe logam beratnya atau yang lainnya. Selanjutnya, jadi bioavailability ini dipengaruhi oleh beberapa seperti kualitas perairan, terutama dalam posisi redox ya, kualitas dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti kualitas perairan, terutama pH. Misalnya karena keduanya dapat mempengaruhi logam dalam perairan sehingga berada dalam bentuk yang terlarut, yang unsur logam cenderung akan berada pada bentuk endapan ya. Endapan yang tidak terlalu hidroksida, oksida seperti karbonat, fosfat ataupun yang lainnya. Jadi viabilitas dan fungsi logam berat akan berkurang bila dalam bentuk kompleks. Jadi logam berat akan berada dalam bentuk kompleks bila bereaksi dengan bahan organik terlarut untuk kompleks organik ini. Dia ada pengaruhnya terhadap bentuk kompleks yang di kalau kita lihat di sini ada pH juga ya. Kalau saya dengan pH yang bersifat basah, asam, panas stabil dan makhluk hidup itu kan ada pH tertentu yang mempunyai untuk bisa dalam untuk dalam perairan yang menyebabkan yang kestabilan dalam konflik logam berat yang bisa dapat terganggu. Adalah ikatan antara ion yang menyebabkan konsentrasi dalam bentuk bebas akan meningkat cukup drastis umpamanya. Kalau di sini ya tentang gandik yang terlarut yang bentuknya lebih kurang akan berada dalam bentuk kompleks yang gandik yang terlarut di sini membentuk dengan utamanya kompleks di sini mengurangi konsentrasi ion logam yang bebas di lingkungan, terutama di akuatik. Jadi bioavailability ion logam akan menurun di sini. Akan menurun. Artinya toksik dan logam di dalam kursi perairan pada umumnya akan berkurang bahkan menjadi apabila fraksi dari ion logam di sini dapat organik suspensi. Jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa B3 yang logam berat merkuri akan terserap dalam sedimen dengan laju penyerapan di sedimen yang berbeda-beda. Jadi bergantung pada luas permukaan sedimen, kandungan bahan organik, kapasitas tukar ion, besar butiran sedimen. Jadi kalau logam yang berada dalam bentuk kompleks organik terlarut mempunyai bioavailability yang sangat rendah. Oleh karena itu, kalau ada penelitian yang disampaikan bahwa pelepasan B3 seperti logam merkuri dan dari sedimen merupakan proses yang sangat lambat. Jadi dia sangat lambat, jadi sangat menempel pada sedimen, dapat menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Mengingat apabila di suatu wilayah pencemaran B3 dalam lama berhenti ternyata konsentrasi sedimen masih tetap tinggi. Hebatnya terjadi pelepasan B3 dari sedimen yang secara terus-menerus ya. Nah, jadi kalau kita bahas itu jadi B3 yang masuk kompleks ini juga yang dalam bentuk ini logam dalam bentuk kompleks bila bereaksi dengan bahan. Jadi bahayanya adalah yang masih terendap ada beberapa logam berat seperti merkuri itu yang sangat terikat pada sedimen. Jadi sangat susah lepas. Jadi ataupun saat sudah lepas itu kan masuk ke perairan tidak hilang seperti itu. Jadi kalau merkuri itu kan sangat berbahaya juga terutama dalam menyebabkan terjadinya kematian massal pada biota laut. Selain itu kalau sampai dikonsumsi menyebabkan terutama ya pada ibu-ibu hamil kalau itu dikonsumsi ya akan menyebabkan pengaruh terhadap janinnya seperti itu. Jadi banyak hasil penelitian yang tentang kegiatan antropogenik yang sangat mempengaruhi, yang dimana nanti ke depannya dari aktivitas-aktivitas antropogenik ini kita akan masuk juga ke tentang perubahan iklim ataupun yang dimana adanya ada pengaruh juga terhadap hujan asam, jadi pemanasan global dan perubahan iklim yang meningkat. Jadi ada bioavailability dalam
air sekalipun dalam B3 tersebut stabil tersimpan dalam sedimen seperti itu. Jadi dari ujung asam, pemanasan global, ada sedimen, karena berakhirnya akan mengakibatkan sediaan B3 di perairan itu akan menumpuk ya atau akan mengakumulasi dalam tubuh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dalamnya, jadi oleh karena itu di sini perubahan iklim yang berdampak pada munculnya bahaya B3 dari perairan laut sebagai akibat terjadinya B3 dalam laut tadinya yang mengendap di dasar menjadi terlarut seperti itu. Jadi perubahan iklim akan mengakibatkan B3 juga menjadi lebih toksik dan lebih mudah terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup yang berada dalam ekosistem tersebut, serta bioavailability-nya pun meningkat. Tadi hasilnya akan meningkat. Jadi ada pengaruhnya terhadap perubahan iklim atau yang dimana tadi bencana asam ini pemanasan global, yang mana peningkatan biodiversity dalam air ini akan meningkat juga. Ya, simpan dalam yang sekalipun B3 tersebut stabil dalam simpanan sedimen itu akan terlepas juga. Di lain pihak perubahan iklim mengakibatkan tingginya curah hujan yang semakin menambah tingginya loading bahan pencemar ya yang masuk ke dalam perairan. Jadi mengingat curah hujan yang tinggi dapat mengikis bahan pencemar yang ada di darat yang masuk ke dalam ekosistem perairan dan mengikis bahan pencemar yang sudah stabil dalam sedimen sehingga masuk ke dalam kolom perairan. Jadi oleh karena itu terjadinya perubahan iklim akan menambah masalah baru yang berkaitan tentang terkonfirmasinya makhluk hidup, terutama hidup dalam laut oleh B3. Jadi sehingga nanti ke depannya ada pengaruhnya sumber protein yang ada perairan yang akan jadi tidak aman lagi, yang akan mengancam kesehatan manusia yang konsumsinya. Jadi uh, sangat berpengaruh ya. Jadi banyak sedimen sebagai sungai trap, ada perubahan iklim itu yang dimana sedimennya banyak kan lepas pokoknya ke perairan dan mencemari perairan. Dan itu kan sangat mempengaruhi bagi hewan-hewan dari umpamanya plankton gitu yang punya hewan-hewan feeder. Selanjutnya ya konsumsi oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil misalnya dikonsumsi oleh ikan besar secara rantai makanan yang dimana akhirnya akan masuk ke uh, sumber protein yang pangan ya yang untuk manusia yang dimanfaatkan. Jadi ya jadi ya siklusnya ya seperti itu. Jadi pemanfaatan dalam kalau dari sumber tidak baik, kita yang mengkonsumsi ya pasti akan berdampak seperti itu. Dia pengaruh menjaga lingkungan, merawat ataupun pemanfaatan lingkungan itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Jangan sampai laut kita menjadi rusak yang dimana kedepannya generasi selanjutnya tidak bisa menikmati umpamanya pergi ke pantai pun kotor seperti itu. Kita di sini di Bali masih sangat bersyukur ya masih airnya masih sangat bersih. Ada beberapa pantai emang yang sangat bagus, yang indah, yang belum terjamah seperti itu. Itu mempunyai biota-biota yang unik juga. Dan itu ya emang kadang-kadang mendapatkan sampah kiriman, tapi ya secara langsung ya karena kita pariwisata juga, di mana ada banyak orang yang berwisatawan ke pantai, yang masuk nanti ke ekowisatanya. Jadi akses alam ini harus dijaga dengan baik, terutama dalam kelestariannya, menjaga ekosistemnya, menjaga ekosistem yang ada di dalamnya. Ya, ekosistem besar seperti mangrove, lamun, atau terumbu karang itu harus dijaga. Itu merupakan hal yang aset penting dalam upayanya yang harus di laut ya, menjadi keseimbangan tiga pionir besar yang menjadi keseimbangan juga. Yang dimana sumber-sumber biota laut juga bisa dimanfaatkan, dikonsumsi sebagai pariwisata ataupun sebagai makanan. Dan industri-industri di sini juga ya dapat dampak atau mungkin ya hujan asam, perubahan iklim, ke depannya akan mempengaruhi bagaimana ekosistem tersebut seperti itu. Makanya dari perusahaan lingkungan maka hutan dan industri yang dimana ada pengaruhnya juga akan bleaching, hewan-hewan yang mulai berkurang, sampah plastik yang lainnya. Pencemaran udara seperti itu juga akan sangat-sangat mempengaruhi. Baik, jadi
setidaknya kita bisa memahami bahwa tentang B3, bahan pencemar dan bahan berbahaya beracun, tentunya ada juga bioavailability, bagaimana konsentrasi suatu bahan kimia yang dapat distimulasi pada makhluk hidup, tentang logam yang terakumulasi. Jadi itu bisa dilihat bahwa ada pengaruh-pengaruhnya. Habis itu logam berat juga sangat mudah tertrap di sedimen, tapi pada tertentu logam berat itu bila terjadi perubahan iklim yang ini akan mempengaruhi lepasnya logam berat dari sedimen ke perairan, dan itu yang sangat berbahaya. Sama halnya juga ada pembakaran hutan atau yang lain, itu kan juga ada lepasnya karbon dioksida yang tersimpan dalam tanaman, karena terbakar itu menjadi lebih banyak atau berkali lipat, halnya seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Jadi kita melihat bahwa bagaimana bahan berbahaya seperti logam, tidak hanya logam berat saja, tapi juga ada beberapa sampah plastik, bahan berbahaya, sampah plastik juga masuk. Bagaimana yang bisa mencemar dalam lingkungan seperti itu, bagaimana ekotoksikologinya dalam ini untuk bisa memanfaatkan sumber daya perairan dengan baik ke depannya. Karena ya sampai kalau alam rusak, lingkungan rusak, ya semua akan menjadi tidak baik seperti itu. Jadi hal yang merugikan. Jadi sektor ekonomi rugi, sektor pariwisata, sektor pangan juga akan bermasalah. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau diskusikan? Oke, yang hadir ada 82 orang ya. Ada 82 orang. Dan kalau saya tadi cek di MSU, ada 3 kelas. Di sini ada yang mengambil ekotoksikologi laut ini berjumlah totalnya 92 orang. Jadi ada kelas A, kelas B-nya itu ada 31 orang, kelas C ada 30 orang. Oke, berarti ada yang tidak hadir kurang lebih 10 ya, 10 orang yang tidak hadir ya. Jadi kormanya tolong dicatat ya, yang tidak hadir karena sudah perkuliahan saya sudah berlanjut cukup lama, sudah sampai selesai presentasi penyampaian materi. Untuk kormanya sebentar dikirimkan saya siapa yang tidak hadir, karena tidak ada yang menginfokan saya mengenai ada yang sakit atau yang lainnya, jadi tolong dicatat aja. Berarti tidak ada tidak ada keterangan ya untuk kehadirannya. Jadi untuk pertemuan saya nanti selanjutnya minggu depan di jam yang sama. Di jam yang sama nanti ada selesai beberapa materi, berapa minggunya, dan kita akan masuk. Mungkin saya akan ada berapa diskusi lagi tentang pokoknya kita ada studi kasus supaya kalian nanti presentasi juga bisa. Jadi saya buatkan metodenya, ada penyampaian dalam permasalahan dari jurnal ataupun yang topik-topik yang lagi sedang ada di dunia seperti itu, di perairan Indonesia mengenai permasalahan ekotoksikologi laut ini atau pencemaran yang berkaitannya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak, saya Ardika, saya izin bertanya. Kan tadi yang sudah dijelaskan bahwa sedimen itu cenderung untuk mengendap, bahan toksik itu cenderung mengendap dalam sedimen. Hmm. Nah, Ya. ada cara yang aman itu untuk
memindahkan atau mengeluarkan bahan toksik itu dari sedimen atau memang cara memindahkannya itu ya dengan melalui siklus alam itu dengan memasuki organisme atau adanya pemanasan global tadi untuk akibat sedimen masuk ke kolom perairan atau ada cara-cara yang sudah dikembangkan Pak untuk memindahkan bahan toksik ini secara aman gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih, bagus pertanyaannya, Ardi. Jadi kalau sejauh ini saya belum ada ya, ada penelitian yang belum ada bagaimana memindahkan logam berat, misalnya seperti itu. Tapi intinya adalah sebenarnya hal yang alam ini bisa mempengaruhi dirinya, seperti kalau di beberapa tempat emang yang berbahaya itu sebenarnya yang pencemaran yang masuk ke dalam, yang masuk pasti utama dia masuk ke kolom perairan dulu. Nanti dengan ada di kolom perairan tersebut lama-kelamaan dia akan terendap di sedimen seperti itu. Dia akan sedimen dan terakumulasi. Jadi dan di kolom air pun juga akan mulai berkurang. Makanya kebanyakan kalau lakukan penelitian seperti saya ada di kalau kembali kualitas di air dan sedimen pasti akan lebih banyak ditemukan di sedimen. Pasti jenis-jenis seperti PB, tembaga itu pasti akan banyak sekali ditemukan di sedimen. Sedangkan di kolom perairan masih kadang-kadang sedikit, kadang-kadang tidak ada seperti itu. Hal itulah yang mendasari bahwa bila yang terkumulasi di bawah sedimen ini terjadi perubahan lingkungan dan terlepas ke perairan, ya masuk ke kolom perairan, ya itu yang sangat berbahaya. Jadi tapi kalau dia emang terendam di sedimen, tidak masalah, lama kelamaan terjadi pengendapan yang diharapkan sih sebenarnya kalau itu akan tidak terlepas seperti itu. Jadi di beberapa tempat dengan adanya ada pengaruhnya yang terendap seperti logam berat ataupun yang kalau ada logam berat yang di kolom air yang bisa terbawa arus atau yang tempat lain tuh atau sampai terlalu ataupun sampai hilang tuh juga lebih bagus lagi seperti itu. Tapi selama ini kebanyakan logam berat kalau dalam jangka panjang ya, karena emang pasti akan ada yang terkumulasi ke sedimen seperti itu tingkatannya. Jadi cuma yang belum saya pahami adalah seberapa bagaimana caranya sedimen tersebut bisa mengurangi dari kandungan logam berat itu. Bagaimana dia bisa mengurangi, apakah ada pengaruhnya terhadap pengikisan atau ada pengaruhnya yang lainnya, itu juga belum saya temukan di dalam beberapa penelitian yang lainnya. Tapi yang kalau kita lihat di sini kebanyakan pasti logam berat pasti akan sangat terendap di sedimen, terutama yang sedimen-sedimen yang mempunyai tekstur yang lebih halus karena ya arusnya lebih kecil. Jadi kalau arusnya lebih besar ya pasti otomatis sedimennya akan terus di kolom perairan dan akan terbawa sehingga akan ada berapa kolom perairan ataupun di kedalaman tertentu seperti itu. Seperti itu, Ardi. Oke, baik Bapak bisa dipahami. Terima kasih Bapak. Nanti mungkin proyek-proyek selanjutnya ada studi kasus karena kan banyak penelitian ya. Nanti kita bisa coba bandingin bagaimana tentang logam berat yang ada di perairan, baik itu ya terakumulasi ya. Jadi kita kan lihat secara dalam bagaimana dalam perairan. Jadi ekologi itu kan kajian banyak multidisiplin ya. Jadi ilmu tentang toksikologi yang secara di lingkungan, bagaimana tentang yang lebih utama sih bagaimana permasalahan tentang pencemaran lingkungan ya, tentang ada bagaimana masalah pencemaran lingkungan dengan cara mengindikasi atau mengkalkulasi dampak pencemaran, menanggulangi solusi lebih lanjut dan lainnya, ataupun bisa melihat yang untuk bisa membuat pencegahan seperti itu. Karena banyak kasus ya kalau banyak kita lihat itu mengenai penyebaran logam-logam ini ataupun bahan-bahan pencemar lainnya, tidak hanya di laut tapi di sungai ataupun di danau pun itu bisa diteliti ataupun dikaitkan. Oke, yang ada pertanyaan lagi?
Apa yang saya sampaikan, kalian bisa memahami ya, pertama bagaimana tentang bahan pencemar, habis itu akumulasi pada logam berat, terutama di biota laut, seperti itu. Dan bagaimana kira-kira dampaknya terhadap biota tersebut. Nanti minggu depan kita akan bahas mengenai lebih dalam lagi, utama nanti tentang bagaimana akumulasi bahan berbahaya dan beracun, terutama pada hewan-hewan air seperti itu. Nanti kita lihat dari secara umpamanya kita melihat secara histologinya ya. Nanti kita bisa lihat secara histologinya. Habis itu yang bagaimana dampaknya terhadap fisiologinya ataupun yang lainnya. Nanti ke depan, selanjutnya baru kita masuk ke tahap bagi 2 minggu tentang diskusi lagi nanti. Saya buatkan tentang diskusinya tentang bagaimana pencemaran lingkungan dan bagaimana pengaruh terhadap biota atau solusi juga ataupun jenis-jenis logam berat yang bagaimana dampak-dampaknya. Oke, baik, ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Nama saya Muhammad Fikri, Fakir NIM 84. Ya. Saya ingin bertanya, Pak, terkait ini kan tadi dijelaskan bahwa pencemaran itu akan terakumulasi pada makhluk hidup dalam bentuk seperti logam berat, ya, Pak. Nah, kalau misalnya dia itu berupa pencemaran deterjen atau pencemaran dari makhluk hidup langsung seperti hewan-hewan betina yang mencemari perairan dengan esterogen itu, apakah dia akan juga terakumulasi dalam makhluk hidup atau hanya menimbulkan pola dan perilaku yang berbeda Pak pada makhluk tersebut? Coba diulang Fikri yang tadi agak terputus di saya. Kan tadi ini terkait dengan logam berat, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya dia itu pencemarannya seperti pencemaran deterjen atau pencemaran dari hewan seperti sapi gitu Pak yang mencemari perairan dengan esterogen, apakah itu akan menimbulkan akan terakumulasi pada makhluk hidup juga atau akan hanya menimbulkan pola perilaku ataupun adaptasi yang berbeda, Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Kalau masalah tentang seperti deterjen ataupun yang limbah secara organik ya ada itu akan masuk ke lebih ke pola perilaku ya, bagaimana mereka menghindari sumber pencemar tersebut. Jadi biasanya yang akumulasi logam-logam itu kan biasanya terakumulasi itu kan karena seperti plankton, umpamanya mengambil fitoplankton yang menganggap umpamanya ada bukan yang mana plankton tersebut ada yang terkandung logam berat dimanfaatkan oleh ikan ataupun ikan yang dimana ada umpamanya biota laut yang filter feeder umpamanya juga yang secara menyaring ya ada logam berat di kolam air itu masuk dan terakumulasi dalam tubuh tersebut. Jadi intinya kalau logam berat itu kan banyak ya, nanti logam berat secara utama di perairan itu banyak, ada jenis-jenisnya. Jadi ya sumber-sumbernya pun juga pasti seperti lebih banyak dari industri ya. Kalau masih secara organik tadi itu saya rasa tidak masuk ke terakumulasi, tapi lebih ke bagaimana dia merespon terhadap tersebut. Jadi kebanyakan sih pasti akan langsung hilang seperti itu ataupun tidak terakumulasi ataupun tidak terpengaruhi, tidak terlalu mempengaruhi nyata terhadap biotanya seperti itu. Jadi karena seperti mobilitas seperti ikan, kerang itu kan berbeda-beda ya cara makan. Cara makan itu mempengaruhi juga akumulasi cara makan, mobilitasnya, jumlah populasi itu kan sangat mempengaruhi juga dari perilaku, akumulasi ataupun yang lainnya. Seperti itu, Fikri. Baik Pak, dapat saya pahami Pak.
Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi sebenarnya kalau kita bahas di sini pada dasarnya ya, kalau makhluk hidup umpamanya yang pada dasarnya logam berat yang masuk ke dalam tubuh misalnya melalui makanan, eh, jadi tidak semata-mata langsung terakumulasi seperti itu. Jadi tidak semua akan terakumulasi dalam tubuh. Jadi mengingat dalam tubuh tersebut ada proses yang disebut dengan homeostatis ya. Jadi tadi logam berat yang dianggap sebagai racun itu kan selalu berupaya untuk mengeluarkan logam berat tersebut dengan istilah kemampuan hidup untuk mengeluarkan bahan toksik dari tubuhnya. Kita pun juga seperti itu. Jadi dalam hal ini ya makanan yang dimakan, apa yang dicerna dalam pencernaan, di alat pencernaan yang terdapat seperti racun ya, seperti logam berat dalam jumlah melebihi batas, ambang batas akan berusaha dikeluarkan. Tapi yang menjadi nanti misalnya dengan cara menskresikan cairan pencernaan dalam jumlah yang relatif lebih tinggi dibandingkan biasanya, ataupun gerakan yang lainnya. Jadi akumulasi itu ya terjadi ya tidak langsung secepat itu, tapi dengan jangka waktu yang lama juga. Jadi apabila dalam jumlah logam berat yang masuk dalam tubuh lebih ambang batas yang ditentukan, tidak semua logam berat dapat dikeluarkan. Nah, itu yang jadi masalah, yang tidak semua logam berat itu dikeluarkan, ada berapa di sisa itu akumulasi. Sama halnya juga seperti kalau kita analogikan seperti manusia ya. Kalau manusia mengkonsumsi yang kebutuhan dia kalorinya umpamanya harus 2000 kalori. Kita makan dengan berapa kalori dengan senang. Nah, ternyata yang dipakai energi kita tidak banyak gerak atau olahraga. Hanya terpakai hanya 1500, yang 500 tidak bisa dikeluarkan seperti itu. Itu akan tersimpan kan menjadi lemak. Sama halnya juga di makhluk hidup di bawah laut. Logam berat yang banyak masuk ke terbatas itu tidak bisa dikeluarkan semua. Nanti lama-kelamaan yang tidak bisa dikeluarkan itu yang nanti akan tertimbun dan terus itu yang disebut dengan akumulasi seperti itu. Lama-lama akan berakumulasi. Nah, saat berakumulasi dan tidak bisa lagi dia bisa mempertahankan dirinya dari bentuk fisiologi, morfologi, yang dimana nanti terjadilah kerusakan pada tubuh tersebut atau rusak. Kalau di manusia kan ada banyak kena kanker atau kena penyakit seperti itu. Lama-lama biota tersebut akan mati. Ada pengaruhnya atau yang lainnya kalau masuk di perairan, yang masih di perairan kan tingkat oksigennya hilang atau bagaimana itu juga bisa. Ataupun kalau di udara kan pasti ada ukuran tubuh yang agak tidak bisa berkembang dengan baik ataupun yang lainnya. Jadi metabolisme itu yang juga penting ya dari jumlah logam berat di sini. Ya, seperti itulah maksudnya tadi akumulasi sebut. Jadi ya ada pemahaman tentang bagaimana nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya bagaimana di akumulasi itu yang ada di hewan air ya, terutama di hewan air kita lihat. Oke, semua bisa memahami ya, tidaknya? Bisa dipahami ya yang tadi saya sampaikan penambahan untuk pertanyaan dari Fikri ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini sudah jam 12 ya. Yang saya sudah sampaikan sudah cukup jelas? Cukup jelas pada Bapak.
Oke, berarti semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Nanti kalau emang ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, kita bisa diskusi minggu depan lagi. Jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai jam 12 ya. Jam 12 karena sudah pertemuan kita sudah mau habis ya. Jadi selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan